Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. PKR jos. Oke. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Bu Maya memulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas minta tolong dipimpin berdoa dulu, Mas. Dimaju siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya presensi terlebih dahulu ya. Kelas 10 TKR 1. Hari ini tanggal berapa? 13. Afnan Yuda, Agung Revan, Ahmal Nur, Al-Azi, Alvin Maulana, Andika Chandra, Andrean, ini ya suratnya. Andrean, izin. Aska Ramadhani, Budiono, Danu, Dede Gilang, Dimas Frizi, Dwi Amar, Fajar Ferdi, Fahmi Yaya, Fatir, Fatul Zidan. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Manual book ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai hand tools dan power tools yang digunakan pada jurusan TKR atau di bengkel kendaraan ringan. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, alat ukur. Alat ukur itu adalah perangkat atau benda yang digunakan untuk mengukur atau memperoleh data tentang suatu ukuran benda. Dalam hal ini berarti komponen-komponen yang ada di kendaraan yang kalian ukur. Karena kalian kan jurusannya TKR, berarti yang diukur ya yang ada di kendaraan atau di mobil ya. Nah, macam-macam alat ukur itu ada apa lagi? Yang pertama, yang paling sering digunakan itu ada yang namanya jangka sorong atau bahasa Inggrisnya itu vernier caliper. Jangka sorong digunakannya untuk apa, Bu? Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman suatu benda. Jadi di jangka sorong ini ya, kan ada bagian-bagiannya. Yang ini itu namanya rahang bawah. Kalau yang ini rahang atas. Yang di ujung itu untuk mengukur kedalaman. Rahang bawah dia untuk mengukur diameter luar, rahang atas untuk mengukur diameter dalam, kemudian yang di ujung itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Terus berikutnya ada yang namanya mikrometer. Mikrometer itu ada dua, ada outside mikrometer sama inside mikrometer.
Bedanya out sama in apa? Kalau out itu kan berarti ke luar ya. Kalau in berarti masuk atau dalam. Outside micrometer itu berarti yang digunakan untuk mengukur diameter luar. Sedangkan inside itu digunakan untuk mengukur diameter dalam. Berikutnya ada yang namanya dial gauge. Dial gauge itu digunakannya untuk mengukur kebengkokan atau keolengan pada poros. Kemudian run out, biasanya run out crankshaft atau poros engkol. Terus juga backlash diferensial, itu fungsi dari dial gauge. Terus ada yang namanya filler gauge. Filler gauge di sini itu untuk mengukur suatu celah. Contohnya ketika kalian mengukur piston, kalian itu biasanya nanti mengukur celah ringnya. Celah ring pada piston, di sini ada contoh pistonnya. Yang kalian ukur itu celahnya, celah yang ada di ring. Celah antara alur dan ring namanya. Terus berikutnya ada yang namanya straight edge. Itu gunanya untuk apa, Bu? Gunanya untuk mengukur kerataan. Kerataan apa? Kerataan blok silinder. Terus berikutnya ada namanya silinder bore gauge. Silinder bore gauge itu gunanya sama kayak jangka sorong tadi, mengukur diameter silinder. Tapi silinder bore gauge itu juga bisa untuk mengukur atau menentukan nilai keovalan suatu silinder dan juga ketirusan dari suatu silinder tersebut. Terus berikutnya ada namanya radiator cup tester. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memeriksa kebocoran dari sistem pendingin. Jadi dia fungsinya untuk mengukur tekanan tutup radiatornya. Terus berikutnya ada yang namanya multitester. Multitester itu digunakan yang kaitannya sama kelistrikan kendaraan. Multi itu kan banyak ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur banyak satuan. Kalau multitester itu gabungan dari ampere meter, voltmeter sama ohmmeter. Jadi bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan, dan juga bisa mengukur resistance atau tahanan. Terus berikutnya ada yang namanya hidrometer. Hidrometer itu fungsinya untuk mengukur berat jenis dari baterai. Baterai yang basah, kan ada air akinya. Nah itu untuk mengukur berat jenis air aki, hidrometer. Terus berikutnya ada yang namanya tire pressure gauge. Tire pressure gauge kayaknya kalian sudah nggak asing ya sama alat ini. Gunanya untuk apa? Betul, untuk mengukur tekanan ban. Terus berikutnya ada tachometer. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur putaran mesin atau yang biasa disebut RPM. Terus ada namanya timing light. Timing light fungsinya buat apa, Bu? Fungsinya untuk mengetahui waktu pengapian. Berarti kaitannya sama busi. Terus ada namanya manifold gauge. Manifold gauge ini dia kaitannya sama AC untuk mengukur tekanan pada sistem AC. Sistem pendingin di kendaraan itu ada dua. Ada pendingin ruangan sama pendingin mesin. Pendingin mesin itu kaitannya berarti sama radiator. Alat ukurnya tadi yang radiator cup tester. Sedangkan pendingin ruangan itu kan berarti sistem AC, air conditioner. Alat ukurnya pakainya yang manifold gauge. Terus ada yang terakhir itu namanya gas analyzer. Gas analyzer itu gunanya untuk mengukur kandungan emisi gas buang. Jadi di kendaraan itu kan terjadi proses pembakaran. Pembakaran itu biasanya menghasilkan apa? Asap. Ya, pembakaran itu pakainya api dan dia menghasilkan asap. Asap kendaraan itu biasanya mengandung kandungan gas-gas seperti CO2 atau karbon dioksida, terus ada CO, karbon monoksida, sama ada yang namanya itu ya tadi CO sama CO2. Lah, gas analyzer ini gunanya untuk mengukur kandungan tadi, emisinya tadi. Emisinya itu kira-kira mencemari lingkungan atau tidak. Apakah kita punya, Bu, alatnya? Kita punya, ada di bawah alatnya, gas analyzer. Terus ada video. Ini adalah video cara menggunakan jangka sorong. Silakan dilihat dulu. Yang kita akan pelajari itu ada dua alat ukur hari ini, jangka sorong dan juga mikrometer.
jangka sorong bagian-bagiannya itu ada, bisa kalian lihat di slide. Yang ini ya, yang saya tunjuk itu rahang atas. Yang sebelah, berarti sebelah kirinya kalian itu rahang atas yang tetap, dia tidak geser. Kalau yang sebelah kanan itu yang geser nanti. Terus yang bagian bawah itu ada rahang bawah, yang kiri rahang bawah yang tetap, yang kanan itu rahang bawah yang geser. Lah ini yang kotak itu posisi benda kerjanya. Ketika kalian akan mengukur, posisi benda kerjanya itu di sini. Itu kalau mengukur diameter luar. Tapi kalau mengukur diameter dalam beda lagi. Mengukur diameter dalam berarti di sini. Terus yang di atas ini ada namanya pengunci supaya tidak geser-geser ketika dikeluarkan. Terus ada skala. Skalanya itu ada dua, skala utama sama skala nonius. Skala utama itu ada skala utama yang dalam bentuk milimeter. Yang ini, yang ada di sini ya, yang kayak penggaris. Terus yang di bawah itu skala nonius. Skala nonius ada yang dalam milimeter, ada yang dalam inci. Yang inci itu yang bagian atas. Apakah yang inci dipakai Bu? Lebih sering memakai yang bagian bawah, ukuran yang milimeter. Itu bagian-bagiannya. Terus tadi rahang atas itu untuk mengukur diameter dalam, rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Yang di ujung ini tangkalnya itu pengukur kedalaman. Cara membacanya gimana Bu? Cara membacanya yang pertama ya, ada namanya skala utama sama skala nonius. Skala utama itu yang bagian atas ini. Skala nonius itu yang bawah. Di jangka sorong itu ada dua ketelitian. Yang pertama 0,05, yang kedua 0,02. Contoh yang di sini itu ketelitian 0,05. Terus caranya gimana Bu? Caranya pertama ya, kalian cari dulu skala utamanya. Skala utama itu yang di sebelah kanannya angka 0 skala nonius. Berarti yang belum melewati 0. Kan nolnya di sini. Yang dihitung berarti sebelah kanannya itu yang ini. Dihitung di situ ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis sebelum angka 0. Kalau 4 garis berarti 4 mili. Skala utamanya berarti dia 4 mm. Terus skala noniusnya gimana Bu? Skala nonius itu kalian cari garis yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Contohnya, garis ini kan nggak lurus sama garis atasnya. Sampingnya juga ini nggak lurus. Yang lurus adalah ini, yang warna hijau. Terus ini ngitungnya gimana Bu? Ngitungnya karena tadi ketelitian 0,05, 0,05 dikalikan jumlah garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu ada 15 garis sampai di garis yang hijau. Berarti 0,05 dikali 15 hasilnya 0,75 mm. Terus hasil ukurnya gimana Bu? Hasil ukurnya kalian tambahkan 4 ditambah 0,75 berarti berapa? 4,75 mm. Itu adalah cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Kalau saya bingung perkalian koma-koma gimana Bu? Kalau bingung kalian bisa pakai kelipatan 5. Kelipatan 5 itu maksudnya gimana? 5 tambah 5 tambah 5. Berarti kan 5, 10, 15 dan seterusnya. Gitu ya. Terus berikutnya ada bagian-bagian mikrometer. Bisa kalian lihat sendiri.
bagian-bagiannya. Terus untuk cara membacanya, cara membaca mikrometer, skala mikrometer itu ada 3. Ada skala utama yang setengah, sama skala nonius. Skala utama itu yang bagian atas ini. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala utamanya 5. Skala utama yang setengah itu yang bagian bawah. Setengah itu kan berarti setengahnya 1 ya, 0,5. Berarti kamu tambahkan 5 ditambah 0,5. Hasilnya berapa? 5,5. 5,5. Lah skala noniusnya gimana Bu? Skala noniusnya itu yang di samping ini, yang lurus dengan garis yang tengah. Yang lurus kan angka 30, berarti 0,30 ditambahkan sama tadi, hasilnya 5,80. Itu adalah cara membaca dari mikrometer. Sudah paham cara membaca mikrometer dan jangka sorong? Kalau sudah paham, sekarang Bu Maya minta kalian membuat kelompok. Kelompoknya berarti 5 kelompok saja. Tadi kan dihitung ada berapa? 39. Dibagi 5 berarti ada yang 8 anak, ada yang 7 anak. Silakan bisa membentuk kelompoknya sendiri. Ini ada LKPD, ada lembar observasinya, hasil pengukuran. Nanti kalian isi ya, setiap kelompok diisi hasilnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Silakan. Pakainya sambungan sok yang pendek aja, jangan yang panjang, lebih susah. Ini Mas, nanti diisi ya. Sama tadi kelompok satunya mana? Kelompok satunya? Bukan, yang kelompok 3. Saya kotor. War sih. Hah? Iya. Isyarat. Pistonnya diambil. Pistonnya diambil. Bautnya kenapa? Botak baut. Lah sudah kendor belum? Sudah dikendorkan belum? Dikendorkan semuanya dulu aja, bisa nggak? Dikendorkan dulu semua. Diukur Mas, ngukurnya di atas meja aja. Di sini nggak apa-apa kalau misal mejanya kurang, ditaruh penampan, ambil mikrometernya untuk mengukur. Kenapa? Kesini Bu. Masa kelompok 3 kesini. Tadi kertasnya mana? Yang sini. Kertasnya mana? Tadi kelompok 3 mana? Diisi ya hasil pengukurannya. Ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Lapis ini sebelahnya sama. Ini sudah dikendorkan semua. Kenapa? Ini itu untuk kalibrasinya. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau angka nolnya sudah lurus dengan garis, habis itu bisa melakukan pengukuran. Kalau seperti ini, itu berarti sudah menyentuh 80. 80 komanya yang sebelah sini. Ini kan 5 ya, yang lurus garis. Ketelitian mikrometer itu kan 0,01. Berarti biar sampai 5, 0,05. Ditambah tadi berapa? 80. Berarti hasilnya 80,05. Beda, 80,5 dengan 80,05 itu berbeda. Karena 80,5 kalau kamu tuliskan 2 angka di belakang koma jadinya 80,50. 50 sama 5 kan jauh ya bedanya. Jadi 80,05.
Terus Ditulis. Bu, lah ini kalau mau ngitung lubang silindernya pakai yang di atas apa yang di bawah? Pakainya kalau ini berarti yang di bawah. Tetap yang di ini. bawah. Iya, tetap yang di Terus bawah. ininya juga yang ini. Iya, ini. Oke. Sudah selesai prakteknya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya sendiri-sendiri. Dipasangnya nanti dirapihkan dulu saja. Alatnya dirapihkan. Mikrometernya dikembalikan, Mas. Mikrometernya dikembalikan. Pistonnya diletakkan di sebelah sana, dinampan. Pistonnya dijadikan satu saja. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berkelompok ya, sesuai kelompoknya tadi supaya bisa membahas hasil pengukuran. Iya, sesuai kelompok. Itu sudah selesai semua pengukuran? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Maya minta tolong setiap kelompok membacakan hasil pengukurannya sendiri-sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Pratama dari kelompok 2. Ingin membacakan hasil pengukuran diameter piston. Diameter piston saya menemui 80,46 mm. Spesifikasi 80,45 dikurangi 80,48 mm. Kesimpulan, bagus karena sesuai dengan spesifikasi yang ada di buku manual. Ya. Hasil pengukuran diameter silinder 1 80,50 mm, diameter silinder 2 80,50 mm, diameter silinder 3 80,51 mm, diameter silinder 4 80,49 mm. Spesifikasi 80,50 kurangi 80,53 mm. Kesimpulan, silinder 1, 2, 3 bagus karena sesuai spesifikasi. Silinder 4 tidak bagus karena kurang dari spesifikasi. Oke. Tepuk tangan buat Mas, siapa tadi namanya? Mas Andika. Jadi tadi hasil pengukuran kelompok berapa? Kelompok 2 itu pistonnya good. Kondisinya bagus. Karena apa? Karena sesuai spesifikasi yang ada di buku manual atau standarnya. Untuk diameter silindernya tadi kelompok 2 ada yang good, ada yang not good. Not goodnya silinder nomor berapa, Mas Andika? 4, Bu. Silinder 4 karena tidak sesuai spesifikasi. Itu hasil dari kelompok 2. Kita beri applause lagi sekali lagi. Silakan duduk, Mas Andika. Ini agak beda pertanyaannya. Tadi sudah menjelaskan semua ya hasil pengukurannya. Diameter silinder 1, 2, 3, 4 berapa, diameter piston berapa. Ada perbedaan nggak tadi? Ada perbedaan pengukuran, ada yang good semua, ada yang not good ya. Berarti ada perbedaan tiap kelompok, padahal yang diukur sama. Sekarang kelompok 5 tugasnya menjelaskan kenapa kok bisa hasil pengukuran itu beda-beda, padahal yang diukur itu sama. Silakan maju, Mas. Kelompok 4 perwakilannya siapa? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ya. Ingin Namanya? perkenalkan, nama saya Danu Khairul Anam. Mas Danu. Hasil pengukuran bisa berbeda meskipun komponen yang diukur sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, teknik atau keterampilan pengguna berbeda-beda, seperti cara memegang alat, posisi alat terhadap komponen, atau tekanan saat menjepit atau mengukur. Kedua,
Posisi pengukuran mungkin tidak posisi sama, sedikit miring atau bergeser dari titik ukur yang seharusnya bisa mengubah hasil. Ketiga, kondisi alat ukur juga mempengaruhi, misalnya alat tidak terkalibrasi, aus atau kotor, sehingga pembaca kurang tepat. Oke. Ya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Danu. Oke. Tadi ya yang dijelaskan oleh Mas Danu, jadi hasil pengukuran itu bisa beda-beda walaupun barang yang diukur itu sama. Misalkan pistonnya hanya ada satu, diukur 5 orang anak, belum tentu hasilnya sama semua. Karena cara tiap anak memegang alat ukur itu kadang berbeda. Ada yang posisinya miring ketika ngukur piston, ada yang posisinya benar lurus, atau selain posisi ada yang tidak dikalibrasi dulu. Kalibrasi itu apa, Bu? Kalibrasi itu untuk menghindari kesalahan pengukuran. Jadi biar dienolkan dulu, setiap alat ukur itu harus dikalibrasi. Terus yang ketiga, selain alat ukurnya tidak terkalibrasi, itu bisa jadi karena alat ukurnya kotor, ada bekas entah itu bekas kotoran oli dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi. Itu ya kesimpulannya. Terus yang terakhir sebelum Bu Maya akhiri pembelajaran kali ini, saya ingin tanya salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu apa? Refleksi itu berarti kayak apa sih yang sudah kita pelajari selama 1 hari ini? Ada kesulitan atau tidak? Ada yang mau mewakili menyampaikan? Ya, Mas Andika. Nggak usah, di situ aja. Berdiri, biar kedengeran suaranya. Soal materi. Hari ini saya belajar bagaimana mengukur diameter piston menggunakan mikrometer dan cara mengukur diameter silinder menggunakan jangka sorong. Iya. Kesulitan yang saya hadapi adalah ketika membaca jangka sorong, karena harus teliti melihat garis yang benar-benar lurus antara skala utama dan skala non-lurus. Terus? Upaya mengatasi kesulitan. Untuk menghadapi kesulitan bisa berdiskusi dengan teman dan lebih sering latihan mengukur alat ukur. Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi tadi udah ada refleksi ya, sedikit perwakilan dari Mas Andika. Mungkin refleksi dari setiap siswa atau setiap anak-anak itu berbeda. Mas Andika merasa kesulitan ketika membaca jangka sorong karena harus melihat garis yang benar-benar lurus. Mungkin ada yang merasa lebih sulit menggunakan mikrometer. Itu tiap anak beda-beda karena kemampuan kita itu beda-beda dalam memahami sesuatu. Tujuannya Bu Maya adakan refleksi itu supaya kalian bisa lebih memaknai, bisa lebih paham kita belajar apa sih 1 hari ini, seperti itu. Untuk materi berikutnya, karena sekarang jam pelajarannya sudah habis, nanti ganti jam pelajaran yang lain. Materi berikutnya kita lanjutkan ke materi alat diagnostik atau diagnostic tools. Kemarin sudah hand tools, power tools, sekarang alat ukur, terus besok nanti diagnostic tools. Seperti itu ya, bisa dipahami? Kalau bisa sampai sini dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.